Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman Naga Lover dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi ke channel saya Alvin Nagaya. Mohon dibantu nanti untuk like and subscribe-nya ya, agar nanti buat teman-teman yang butuh info bagaimana install aplikasi Nagaya Wallet. Kemudian yang butuh juga untuk cara login ke Nagaya Wallet-nya ya yang ada di aplikasi Play Store. Nah, teman-teman, nanti teman-teman tinggal masuk aja ke Play Store, kemudian cari Nagaya Wallet ya. Logonya seperti ini. Ini karena saya sudah install, saya langsung buka saja. Oke, teman-teman. Ini saya sudah masuk di halaman login. Jadi untuk login, teman-teman silahkan gunakan username-nya ya. Username-nya pada saat teman-teman melakukan registrasi di awal ya, pada saat pendaftaran. Jadi username-nya itu sama, teman-teman tidak perlu melakukan registrasi ulang. Nah, kemudian di sini teman-teman juga pastikan bahwa teman-teman sudah menggunakan yang versi terbaru, yaitu versi 1.0 ya. Oke, langsung aja kita login. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menginstal aplikasi, sebelum masuk ke halaman seperti ini ya, ketika teman-teman akan melakukan transaksi atau mau klik menu-menunya, maka teman-teman akan diminta untuk membuat PIN transaksi ya. Jadi PIN transaksi ini silakan teman-teman masukkan 6 digit angka ya, yang mudah teman-teman ingat. Kemudian di kolom keduanya juga teman-teman masukin lagi 6 digit angka yang sama, lalu teman-teman lakukan konfirmasi ya. Nah, kalau sudah berhasil, teman-teman sudah bisa melakukan transaksi apapun yang ada di menu-menu aplikasi ini. Nah, jangan lupa juga ketika teman-teman nanti sudah masuk di halaman Play Store untuk mendownload, langsung dikasih bintang 5 ya. Dan kasih juga kolom komentarnya untuk Nagaya Wallet ya, agar menaikkan peringkatnya dari Nagaya, sehingga ketika orang mencari Nagaya dia akan otomatis muncul di halaman paling pertama ya. Nah, teman-teman, misalkan contoh ya, saya akan melakukan forecast, maka saya akan diminta untuk memasukkan PIN yang tadi saya buat, kemudian kita konfirmasi, barulah kita bisa melakukan forecast ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melakukan forecast melalui website yang seperti biasa di akunnya teman-teman, atau melalui aplikasi ya. Nah, kemudian ini juga untuk menu transfer Nagaya. Jadi artinya kalau teman-teman misalkan nanti Nagaya itu sudah ada di Exchanger, atau teman-teman mau mengirimkan Nagaya teman-teman peer to peer, maka teman-teman tinggal klik aja transfer Nagaya ya. Nah, semuanya pasti meminta PIN transaksi. Jadi ketika teman-teman nanti membuat PIN transaksi, harapannya adalah teman-teman harus mengingat PIN-nya, jangan sampai lupa, karena ketika lupa maka teman-teman harus mengajukan ke email support Nagaya untuk perubahan PIN ya. Jadi repot kalau teman-teman sampai lupa. Saran saya, teman-teman buat catatan kecil baik di buku atau di tempat-tempat yang mudah terlihat. Nah, kemudian di sini juga kalau teman-teman mau melakukan top up USD juga teman-teman bisa ya melakukan top up USD menggunakan BTC, Ethereum, atau USDT. Nah, teman-teman tinggal klik ya. Jadi dia sama dengan menu yang di Econ. Kemudian ini adalah Nagaya balance kita, artinya ini total aset kita ya. Seperti saya sekarang, saya sudah punya 700 aset Nagaya. Kemudian di sini USD balance kita atau USD wallet balance kita. Nah, ini total akumulasi ketika teman-teman misalkan melakukan top up untuk order Nagaya atau untuk pembelian Nagaya, atau ketika teman-teman mendapatkan komisi referral,
profit sharing dan royalty profit sharing semua akan terakumulasi di USD balance atau kalau di website itu USD wallet balance ya. Nah, ini untuk scan kode barcode ini teman-teman bisa gunakan ketika misalkan teman-teman saling berdekatan ya, atau nanti Nagaya ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Contoh teman-teman berbelanja atau teman-teman jalan-jalan di Mall Korea Selatan, nanti insya Allah ya kita bisa jalan-jalan semua ke sana dan kita mau berbelanja di mall tersebut menggunakan Nagaya kita, maka teman-teman cukup melakukan scan kode barcode yang ada di menu yang ada di kasirnya di sana ya. Nah, kemudian untuk data profile dan KYC teman-teman tidak usah klik di menu sini, teman-teman langsung klik saja yang ada gambar bola dunia ini ya, atau gambar website ini, sehingga teman-teman akan diarahkan masuk langsung ke websitenya Nagaya atau ke akunnya teman-teman. Oke, ini saya contoh, saya klik, kita tunggu sebentar, masih loading ya teman-teman. Nah, jadi otomatis teman-teman kalau teman-teman di aplikasi itu teman-teman bisa langsung masuk ke website. Jadi loginnya cukup melalui aplikasi ya. Nah, kemudian untuk semua menu-menu dashboard teman-teman bisa ngelihat di website ini atau di akunnya teman-teman ya, karena semuanya komplit di sini, bukan di aplikasi ya. Yang di aplikasi itu hanya untuk memudahkan kita bertransaksi atau memudahkan kita membuka akun. Nah, kemudian di sini tadi ya Nagaya wallet balance kita, kemudian ini USD wallet balance yaitu kolam atau tempat penampungan baik itu USD top up maupun komisi referral maupun profit sharing dan royalty profit sharing semua terkumpul di sini. Nah, kemudian ini adalah alamat wallet Nagayanya teman-teman. Jadi ketika misalkan teman-teman ingin menerima transferan Nagaya dari orang lain, maka teman-teman tinggal copy alamat wallet ini kemudian kirimkan kepada yang mau mentransfer Nagayanya ya. Atau bisa juga dengan mengirimkan kode barcode ini. Jadi ini teman-teman bisa screenshot kemudian dikirimkan ke orangnya, langsung nanti dia menggunakan kode barcode saja tanpa memasukkan alamat wallet. Nah, sampai hari ini Nagaya kita sudah terjual 3.838.422 teman-teman, dengan total supply yang diedarkan yaitu 45 juta koin. Itu yang akan dijual ke publik secara umum ya. Kemudian ini ada Nagaya Gold Pending. Ini juga adalah alokasi dana yang sudah direncanakan untuk menambah pasokan atau cadangan emas Nagaya ya. Nah, karena saat ini memang kita belum bisa masuk ke Singapura untuk menambahkan cadangan emas Nagaya, maka ini masih statusnya pending US dollar ya. Nah, kemudian di sini ada jumlah emas yang sebelumnya sudah pernah dimasukkan di The Safe House Singapura, yaitu sebanyak 1.531 gram emas yang sudah dimasukkan atau yang sudah di store ya, atau yang sudah disimpan di TSH, tempat penyimpanan emas Nagaya ya. Nah, kemudian teman-teman untuk melakukan edit profile ya, teman-teman langsung aja klik di sini. Tapi nanti teman-teman bisa lihat tutorial lengkapnya ya. Di sini ada my profile, tinggal diklik. Kemudian lengkapi nama, tempat tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir ya. Teman-teman bisa klik aja di sini. Kemudian ini jenis kelamin untuk laki-laki, male, untuk perempuan female ya. Tapi kalau untuk yang dua jenis kelaminnya saya nggak tahu apa isinya. Bercanda ya teman-teman. Kemudian ini nationality, ini negara. Kemudian ini ID number, ini kalau teman-teman pakai KTP silahkan masukkan nomor KTP-nya, atau kalau SIM pakai nomor SIM-nya, atau kalau misalkan pakai password silahkan masukkan pasportnya ya.
ID pasportnya. Nah, kemudian teman-teman juga harus pilih di sini dipindahkan ya. Kalau misalkan pakai KTP silahkan klik IC, kalau pakai paspor silahkan klik paspor, kalau pakai SIM data awalnya ya silahkan klik driver license. Nah, kemudian ini nomor HP tidak bisa dirubah, ini juga tidak bisa dirubah kecuali kita melakukan pengajuan untuk perubahan data email dan nomor HP ya. Nah, kemudian ini country resident juga teman-teman tinggal klik aja, cari Indonesia gitu ya, atau sesuai dengan negara masing-masing. Nah, ini teman-teman bisa masukkan nomor rumah, RT, RW, dan sebagainya, kemudian alamatnya, kemudian kotanya ya, kemudian kode posnya. Nah, terus untuk Nagaya Wallet, teman-teman bisa kosongkan saja. BTC Wallet dan Ethereum USDT teman-teman bisa copy paste dari dompet exchanger-nya teman-teman atau dari dompet pribadinya teman-teman ya. Nah, itu untuk edit profil. Kemudian kita langsung masuk ke halaman dashboard, ke menu-menu ya, biar teman-teman paham. Di sini menu dashboard yang tadi ya awal pertama kali kita masuk itu adalah halaman dashboard atau tampilan depan ya, ini namanya halaman dashboard. Kemudian kita klik lagi nih garis 4 ini. Nah, ini account profile sama aja dengan di sini. Kemudian KYC application ini teman-teman silahkan ya lakukan KYC application kalau maksudnya silahkan lakukan KYC apabila sudah melengkapi data profilnya. Ini untuk perubahan password. Nah, ini untuk pin reset ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pin reset di sini ya. Yang tadi saya bilang pada saat teman-teman aplikasinya teman-teman mau rubah pin, bisa teman-teman reset pin di sini. Kemudian ini 2FA security, ini teman-teman bisa menggunakan Google Authenticator, tapi kalau yang nggak biasa jangan menggunakan ya, karena kalau sudah lupa atau hilang repot nanti. Jadi mendingan kalau yang nggak tahu tidak usah menggunakan 2FA security. Nah, untuk mengetahui referral kita atau kita mau melihat link referral kita, teman-teman bisa klik referral list. Ini masih loading ya teman-teman. Nanti teman-teman akan bisa mengcopy referral listnya teman-teman ya ketika sudah terbuka, karena dia akan terlihat nanti referral listnya teman-teman. Kita lanjut dulu. Ini Nagaya Purchase, artinya untuk teman-teman melakukan pembelian Nagaya di akunnya teman-teman ketika teman-teman memiliki sejumlah US dollar di kolom wallet balance-nya ya, atau di kolom wallet USD wallet balance-nya. Nah, kemudian ini Nagaya History, jadi teman-teman bisa melihat riwayat transaksinya teman-teman di Nagaya History ini ya. Nah, oke, ini sudah terbuka. Referral listnya teman-teman bisa copy di sini ya untuk link referralnya teman-teman. Kemudian ini kita bisa lihat downline kita yang atau mitra kita yang sudah membuat akun. Untuk melihat kedalamannya teman-teman bisa juga klik di username-nya ini ya. Nah, klik di username ini sehingga nanti teman-teman bisa langsung melihat siapa di generasi berikutnya yang ada di timnya teman-teman. Oke ya, saya tidak panjang lebar untuk itu. Yang penting teman-teman sudah tahu cara melihat link referral dan siapa-siapa aja ya. Nah, ini contohnya ya, sudah terbuka tadi ya. Ada berapa di tim kita ya, karena Nagaya ini bukan multi level marketing sehingga, atau MLM maksud saya, bukan MLM, sehingga tidak dilihatkan bagan jaringan atau genealoginya. Nah, kemudian ini Nagaya Transfer juga ada di depan tadi ya, menu di aplikasi. Untuk Nagaya History ini adalah transaksinya teman-teman. Misalkan teman-teman purchase, teman-teman melakukan
pengiriman Nagaya atau transfer Nagaya, maka teman-teman bisa cek di Nagaya History. Kemudian USD top up ini seperti tadi ya, yang teman-teman misalkan mau menggunakan Ethereum, Bitcoin, atau USDT, teman-teman bisa melakukan USD top up melalui akun. Atau teman-teman mau mentransfer langsung ke rekening bank perusahaan di Singapura atas nama Nagaya Technologies Pte Ltd, teman-teman bisa langsung melakukan bank transfer untuk top up-nya. Nah, kemudian ini USD History ya teman-teman. Jadi di USD History ini teman-teman bisa melihat semuanya ya. Misalkan teman-teman withdraw, teman-teman bisa lihat status withdraw-nya. Kemudian teman-teman melakukan top up, teman-teman bisa melihat status top up-nya. Teman-teman melakukan purchase atau pembelian Nagaya menggunakan USD wallet balance-nya, teman-teman bisa lihat riwayatnya. Termasuk juga bonus ya. Jadi bonus-bonusnya teman-teman mulai dari bonus referral, kemudian profit sharing dan royalty profit sharing, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk profit sharing sendiri itu biasanya sekitar tanggal 18 sampai tanggal 20 teman-teman sudah menerima profit sharing. Jadi dicek akunnya, teman-teman bisa lihat di situ ada CA, ada GA, ada CA royalty ya. Jadi ada 3 jenis pembonusan dari ada 3 jenis bentuk benefit yang dari hasil proyek ya, yaitu GA atau gas, yaitu penambahan jumlah emas. Kemudian CA itu adalah profit sharing pribadi kita, artinya profit sharing yang kita terima setiap bulan setelah 3 bulan bergabung, dan teman-teman bisa melihat ya di CA-nya berapa dari total koin yang teman-teman punya, itu sudah kelihatan nanti CA-nya. Nah, kemudian untuk RCA-nya itu adalah dari teman-teman yang suka mengembangkan jaringan. Ketika mitranya mendapatkan profit sharing, maka teman-teman akan mendapatkan juga yang namanya royalty profit sharing. Untuk marketing plan-nya nanti teman-teman bisa ikut Zoom atau teman-teman bisa lihat dari marketing plan-nya Nagaya ya. Oke, kita kembali lagi ke menu USD History. Kemudian ini USD Withdraw ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau yang punya komisi referral, royalty profit sharing maupun profit sharing, teman-teman bisa melakukan withdraw minimal $10 dengan beberapa metode ya. Untuk withdraw bisa ke Bitcoin, bisa ke Ethereum, bisa ke USDT, atau ke rekeningnya teman-teman pribadi. Ini untuk tutorial WD juga sudah ada videonya, teman-teman tinggal cari Alvin Nagaya ya untuk YouTube-nya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat berbagai tutorial di sana ya. Kemudian untuk create voucher ini adalah contoh teman-teman punya sejumlah US dollar, kemudian teman-teman mau memindahkan US dollarnya ke orang lain ya. Jadi teman-teman bisa melakukan yang namanya create voucher di sini. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan create voucher, teman-teman otomatis, nah ini ya, sebelumnya minta dulu verifikasi kode email, kemudian masukkan di sini setelah menerima email ya. Kemudian jumlah US dollar yang mau dijadikan voucher, kemudian masukkan username penerima. Nah, nanti ketika si penerima sudah menerima vouchernya, dia akan melakukan yang namanya redeem voucher atau menebus voucher. Nah, begitu juga teman-teman, kalau teman-teman yang menerima voucher, maka teman-teman bisa melakukan redeem voucher. Nah, dari redeem voucher ini tadi setelah ditebus dia akan menjadi USD wallet balance, maka dari USD wallet balance itu bisa digunakan untuk pembelian koin Nagaya minimal 1 koin ya. Ini voucher list. Kemudian ini transparansi report ya teman-teman. Nah, di transparansi report ini teman-teman bisa melihat transaksi Nagaya atau transaksi pembelian Nagaya setiap harinya ya. Jadi kita bisa update, ini hari ada yang beli 204, 3, 1 dan seterusnya ya. Dan bahkan yang sebelum-sebelumnya ada pembelian yang dalam jumlah besar. Kemudian ini Goldbox, ini teman-teman bisa klik aja Goldbox ini.
Tadi kita artinya Gulbok ini adalah transparansi daripada Nagaya untuk laporannya ya, berapa jumlah emas yang sudah masuk di TSA, kemudian gold info ini ya. Di sini nanti ada keterangannya semua ya. Teman-teman, ini karena jaringan saya jelek jadi agak lambat bukanya ya. Jadi teman-teman klik aja di sini sehingga nanti misalkan ada contoh orang yang merasa apa benar nih Nagaya memasukkan emasnya ke TSH atau The Safe House Singapura ya, teman-teman bisa tunjukkan ini ya. Ada pinnya, nanti di sini juga teman-teman bisa cek semua sehingga orang tadi jika ingin membuktikan silahkan membawa kode pin ini ke TSH sana ya. Kalau mau jalan-jalan ke Singapura mau buktiin benar nggak nih Nagaya menyimpan emasnya di TSH, silahkan ya teman-teman bisa lihatkan di sini nanti. Kemudian ini PL report paling ujung. PL report ini adalah laporan laba rugi perusahaan setelah teman-teman menerima profit sharing. Nanti laporan ini akan akan dimasukkan biasanya sekitar tanggal 1 ya, tanggal 1 sampai tanggal 2 ke atas. Itu teman-teman sudah bisa melihat laporan laba rugi perusahaan ya yang dibagikan pada bulan tersebut berapa. Nah ini juga karena jaringan saya agak lelet jadi saya nggak bisa buka, tapi teman-teman bisa buka di sini ya. Di sini nanti akan keluar pembagian dari bulan Januari, Februari terus sampai bulan kemarin terakhir bulan Mei ya. Nah sehingga teman-teman bisa melihat Nagaya semua transparansi Nagaya ya, baik itu laporan proyek, penyimpanan emas semua ada di sini, bahkan pembelian Nagaya setiap harinya dan histori yang sebelumnya ya, pembelian Nagaya pada sebelum-sebelumnya. Oke, kita kembali. Sepertinya ini karena jaringan ya teman-teman jadi agak lelet. Nah ini tadi ya menu-menu dashboardnya teman-teman, silahkan dipahami, didengerin benar-benar video ini supaya teman-teman benar-benar mengerti ya fungsi-fungsi dari semua fitur-fitur yang ada di website maupun yang ada di halaman aplikasi. Kemudian ini kalau kita mau keluar tinggal sign out aja atau klik keluar di sini ya. Tapi karena saya login melalui aplikasi, saya akan logoutnya melalui sini. Oke ya teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tolong dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, mitra-mitranya yang membutuhkan, yang belum paham ya, karena banyak sekali yang belum paham menggunakan aplikasi Nagaya. Padahal sangat simpel ya, tidak ribet. Oke, silahkan dibantu like and subscribe-nya, komennya juga ya yang positif kalau kasih komen. Semoga kita semua bisa menikmati nanti di masa depan harga Nagaya yang mencapai ratusan bahkan ribuan dolar. Amin ya. Oke, salam sukses, salam sejahtera untuk kita semua. Orang cerdas pilih Nagaya.